Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih loh untuk waktunya. Sama-sama. Kebetulan saya mau bertanya Ustadz. Saya udah catat nih. Jadi Ustadz, dalam hidup itu terkadang kita tuh dihadapkan dalam sebuah ujian. Nah, kadang tuh saya pengen tahu ya, kita semua pengen tahu seberapa jauh kita harus bertahan dan memperjuangkan hak-hak kita. Oke. Dalam Islam memperjuangkan hak itu adalah ibadah. Jadi dalam ibadah itu Allah menyampaikan kalimat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu yakin. Yakin ini banyak tafsir. Ada yang mengatakan yakin itu adalah kematian, ada yang mengatakan yakin itu adalah kemenangan. Jadi dalam Islam memperjuangkan hak, memperjuangkan kebahagiaan, memperjuangkan sebuah kesuksesan itu gak ada batasnya kecuali dua, kemenangan atau kematian. Karena bagi orang mukmin tidak ada kalah, tidak ada rugi antara dia diberikan kemenangan di dunia atau kemenangan di akhirat lewat kematian itu. Jadi kalau kita ngerasa bahwa kita ada hak yang harus kita perjuangkan, Betul. Atau ada kebaikan yang perlu kita raih, maka kita akan berjuang secara total sampai ke ujungnya, sampai ke hasilnya. Kecuali dalam konteks muamalah, kadang-kadang kita kayak misalnya saya punya uang di teman saya, itu kan hak saya kan. Betul. Secara syariat saya punya hak memperjuangkan uang itu dengan cara-cara yang baik, misalnya memintanya, menagihnya, atau kalau misalnya kasusnya cukup rumit sampai membawa ke ranah hukum misalnya. Tapi ada pilihan lain selain masalah syariat, namanya ihsan. Ihsan itu adalah ketika kita memberikan sesuatu yang lebih dari yang bisa kita berikan, atau yang bisa kita lakukan. Yang lebih itu misalnya, ya udah kalau dalam konteks hutang ya udah deh saya ikhlasin aja, saya anggap aja sebagai sedekah. Kalau dalam konteks hak misalnya, kayaknya setelah saya timbang-timbang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya kayak terlalu banyak menghabiskan waktu dan energi saya untuk ini, lalu saya akan mengorbankan banyak hal yang lebih penting dari ini. Ya udah deh saya coba untuk Ikhlaskan. fokuskan dengan yang lain. Yang ini antara saya ikhlaskan atau saya kembalikan biar Allah aja yang akan menyelesaikannya. Nah, jadi ada pilihan-pilihan ihsan seperti itu, dan itu hak kita sebagai orang yang mau memperjuangkan sesuatu yang baik. Gitu. Baik. Terima kasih Ustadz untuk Sama-sama jawabannya. Kak Pola. Yang biasanya hampir 24 jam sama aku, anak-anak. Begitu aku umroh September itu saya titipkan ke beliau. Anak itu langsung berubah setelah pulang itu. Anak gak mau. Kak, yuk gantiannya tidur sama mama ya di rumah. Padahal kan biasanya begitu tuh, ganti-gantian, Ya, udah santai aja. co-parenting gitu. Gak mau, nanti ya mah, gak mau. Itu berlanjut sampai 8 bulan. Bingung kamu. Iya, aku cuma bilang, kok berubah ya gitu loh. Ada apa ya? Ada apa ya? Iya, paham-paham. Dan aku nggak bisa nanya ke anak aku karena aku nggak mau bikin beban gitu loh. Aku tanya sama papa, ada loh. Jadi aku bertanya malahan merasa tersudutkan, bingung kan. Nah terus aku harus tanya sama siapa? Tiap hari aku nangis, kangen. Jadi kalau ke sekolah, tapi aku tiap hari sini, aku ke sekolah entah 5 sampai 10 menit aku selalu muncul. Kiano, mama bawa Kiano, mama bawa dokter. Kiano, mama bawa. Itu aku usaha terus. Sampai aku bilang sama gurunya, apalah artinya 5 menit sama yang 23 jam 55 menit gak sama aku. Terus kata gurunya, justru yang 5 menit itu mereka akan terkenal. Aku lakuin terus dengan sabar. Sampai akhirnya anak aku udah mulai welcome. Mau main. Kenapa aku videoin? Karena setiap malam momen itu yang aku akan kenang sama mereka gitu. Itulah makanya aku bilang perjuangan seorang ibu. Paham. Gitu. Sampai pada akhirnya anak aku ya enjoy aja. Mereka kan gak tahu gitu. 5 menit penolakan itu nyata Mas Dini. Iya. Rasanya kepukul. Cuman aku nggak boleh blaming anak aku. Dari aku, kenapa ya anak aku cuma, ya udah, kalau Kiano nggak mau, belum mau sama mama, nggak apa-apa sayang. Mama cuma mau bawa mie, mau bawa coklat, mau bawa 1 buah.
Ya itu aja yang bisa aku lakuin gitu. Iya, ya dengan seikhlasnya hatimu aja. Kak Paula, ada nggak satu fase dalam hidup, ajarin kami dong gimana caranya bisa ridho dengan takdir gitu. Sebenarnya terus terang sekarang yang saya hadapin sekarang ya seperti yang AA bilang itu gitu. Cuman ya untungnya proses ini kan sudah berjalan gitu. Jadi benar maksudnya cara Allah ingin dekat dengan kita itu dengan memberi ujian gitu. Bagaimana kita merespon gitu. Nah, tapi alhamdulillah ya dengan ujian ini saya banyak banget belajar dan makin yakin bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu selalu ada di sekitar kita gitu. Yeah. Allah tuh pasti akan tolong gitu. Terkadang kita sudah berusaha nih ya, cari sana sini, mentok sana sini. Tapi kan Allah tetap melihat karena ikhtiar kita gitu. Apapun yang kita jalanin kita sudah ikhtiar, tapi balik lagi hasilnya kita serahkan ke Allah gitu. Itulah berusaha untuk di titik ini saya berusaha untuk berserah ke Allah gitu. Ada 3 istilah yang maknanya beda. 1, terserah. 2, menyerah. 3, berserah. AA bedanya apa? Kalau terserah tidak ada tujuan. Bahasa istilah let it flow aja gitu ya. Nggak boleh, kita harus tahu ini mau dibawa kemana perjalanannya. Mau dibawa kemana semua cerita ini. Harus ada. Kita dalam hidup harus punya tujuan. Apa tujuannya? Ridho Allah. Apa tujuannya? Surganya Allah. Ridho Allah, surganya Allah. Jangan terserah. 2, menyerah. Jangan menyerah. Kalau menyerah tidak ada usaha. Mohon maaf ya, AA tuh paling gemes sama orang yang bikin status akan indah pada waktunya. Tapi dia nggak ikhtiar gitu loh. Nggak boleh. Kita tuh nggak boleh menyerah. Karena kita bersama dengan siapa? Allah. Apalagi kita orang beriman. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan khawatir, jangan sedih, jangan takut. Kenapa? Kamu itu kata Allah, orang yang Allah angkat derajatnya paling tinggi jika kamu orang beriman. Makanya orang beriman gak boleh rapuh, gak boleh hancur. Dan yang ketiga, ini yang benar, berserah. Bukan terserah, bukan menyerah, tapi apa? Berserah. Apa itu berserah? Berserah itu pastikan tujuannya. Maksimalkan ikhtiarnya. Langitkan doanya. Hasilnya serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Tadi Kak Paula bilang sudah di tahapan berserah. Semoga Allah kirimkan hadiah-hadiah terindah. Amin. Dari semua amin ya robbal alamin.